Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Rahayu. Saat ini saya mengajar di SMA Posgoro Sribawono yang bertempat di Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljak kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Sriwijaya. Hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN di kelas 11 MIA mata pelajaran PPKN pada materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Ya, jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Silakan. Ya, jadi sekarang silakan kalian cek kerapian kalian dan kebersihan di lingkungan kalian. Ya, kalau belum bersih di sekeliling kalian, bersihkan terlebih dahulu sampahnya. Sudah rapi, sudah bersih? Sudah, Bu. Ya, berarti kita bisa memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri terlebih dahulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan sebuah video motivasi. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Jadi ketika sebelum memulai pembelajaran, Ibu berharap kalian akan termotivasi untuk belajar. Silakan kalian simak baik-baik video yang akan ditampilkan. Ya, baik anak-anak, tadi kalian sudah menonton sebuah cuplikan video di mana video itu adalah tentang video motivasi. Jadi Ibu berharap setelah kalian menonton video ini, kalian akan lebih termotivasi lagi. Apalagi kita itu nanti akan belajar dalam sebuah kelompok, ya. Jadi
Kunci kesuksesan dan keberhasilan sebuah kelompok itu adalah kalau kalian semua kompak dan solid. Jadi misalkan nanti kalian akan bekerja sama berdiskusi, kalau hanya salah satu atau salah dua itu tidak akan berhasil. Tapi kalau kompak dan semua melakukan, pasti akan berhasil. Seperti itu ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan KD dan indikator pembelajaran kita hari ini. KD kita itu adalah tentang mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun indikatornya, yang pertama adalah menelaah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Indikator yang kedua itu adalah untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mampu menelaah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran di keterampilan adalah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Demokrasi. Tentang demokrasi. Ya, dan materi kita hari ini adalah tentang hukum. Kira-kira apa sih kaitan demokrasi dengan hukum? Seperti itu ya. Jadi, demokrasi dan hukum itu kaitannya adalah hukum, kekuasaan, dan demokrasi merupakan sesuatu yang saling berkaitan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum digunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut bisa diakui. Sebaliknya, hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Ya, jadi di sini sudah jelas ya bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, hukum itu sangat penting. Karena fungsinya apa? Untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Seperti itu ya. Ya, baik anak-anak, untuk selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan video ya. Jadi video ini adalah materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kalian simak baik-baik videonya. Setelah kalian simak baik-baik, silahkan kalian catat yang memang kira-kira perlu dicatat dan itu penting seperti itu ya. Silahkan kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tampilkan. Anak-anak sekalian, saat ini kita akan membahas pembahasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada waktu ini, kalian akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subtopik pembahasan yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia. Materi pertama adalah makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu akan digunakan. Mengapa orang dan politik bermuncul kebinaan? Karena ada tagar dan demokrasi antara yang dipergunakan dengan para muncul. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan model lapas agar kehidupan manusia aman dan damai. Sebagai contoh, dengan adanya peraturan lalu lintas, arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat dijamin. Dari mulai di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan. Ya anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan
contoh gambar itu adalah gambar tentang contoh kasus pelanggaran hukum, ya. Nah, ini gambar pertama. Gambar pertama ini adalah contoh gambar kasus pelanggaran hukum, di mana ini tawuran ya. Dan kalau ini biasanya kalau tawuran itu biasanya suka main hakim sendiri, ya. Jadi perbuatan main hakim sendiri itu tidak dibenarkan oleh hukum, dan itu merupakan contoh kasus dari pelanggaran hukum. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar yang kedua. Ya, ada yang tahu ini gambar kedua gambar tentang apa? Ya, jadi para pengendara sepeda motor ini dia melintasi jalur yang bukan untuk jalur sepeda motor. Gambaran tentang contoh kasus dari pelanggaran hukum. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Untuk kelompok pertama nanti duduk di depan, yang kedua di belakangnya. Di sini untuk kelompok 3 dan belakangnya untuk kelompok 4, ya. Untuk kelompok pertama Selvi Eka, Afriana, Puspita Catur, Feni, Fajar, Bagus, dan Mido. Silakan kalian bertukar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, baik, kalian sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jadi untuk selanjutnya Ibu di sini akan memberikan LKPD. Jadi LKPD ini nanti akan kalian diskusikan bersama teman satu kelompok kalian, ya. Jadi di dalam LKPD ini nanti kalian di sini mencari pakar tentang hukum, ya, para pakar. Nanti kalian menganalisisnya. Selanjutnya di LKPD ini juga nanti kalian mencari contoh kasus pelanggaran hukum. Dan kira-kira hukum itu termasuk jenis hukum yang mana? Seperti itu, ya. Nanti kalian bisa mencarinya di internet, bisa. Dan nanti Ibu juga akan membagikan bahan ajar untuk kalian juga, seperti itu, ya. Ini jadi Ibu membagikan LKPD untuk kalian. Membagikan bahan ajar untuk kalian. Jadi ini bisa buat referensi untuk kalian, dan untuk yang lain juga kalian bisa mencari referensinya di internet menggunakan HP masing-masing. Ya, Ibu bagikan, ya. LKPD kalian, ya.
baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Tindakan kejahatan dan yang telah dilakukan hingga menyebabkan korban meninggal. Sudah cukup? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Carilah 3 pengertian hukum menurut para pakar. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. 1. Pengertian hukum menurut Van Ven. Hukum adalah serumpamaan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam bermasyarakat. 2. Pengertian hukum menurut E.M. Myers. Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Nomor 2. Carilah kasus hukum dari surat kabar atau media online, kemudian tentukan kasus yang kalian temukan termasuk ke dalam jenis hukum yang mana. Kasus kedua adalah kasus pembunuhan adik kecil yang bernama Angeline di Bali. Angeline yang berusia 8 tahun dikabarkan hilang oleh orang tua angkatnya, yaitu Margaret McAway. Ketika Komnas Perlindungan Anak dan polisi ikut membantu mencari Angeline, setelah beberapa hari ternyata Angeline sudah ditemukan tewas dan terkubur di belakang halaman rumahnya. Kecurigaan awal polisi adalah pada pembantu Margaret yang bernama Agusti. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi dan Komnas Perlindungan Anak, maka ditetapkan otak penyiksaan dan pembunuhan Angeline adalah orang tua angkatnya dan Agusti sebagai pelaksana. Jadi kesimpulannya yaitu kasus di atas termasuk kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak sangat rawan terjadi dan biasanya pelaku utamanya adalah orang terdekatnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang anak yang sakit hati terhadap orang tuanya dan harus sampai membunuh? Izinkan saya untuk menjawab. Kalau menurut kelompok kami, walaupun seorang anak yang sakit dengan orang tuanya tidak selayaknya membalas perbuatan orang tua, apalagi sampai harus membunuh mereka, karena membunuh adalah hal yang keji yang tidak diperbolehkan oleh agama dan hukum. Iya, jadi kesimpulan dari diskusi kalian tadi itu adalah kalian harus mencari kasus pelanggaran hukum dan kira-kira hukum itu masuk ke jenis hukum yang mana sih, gitu ya. Ya, jadi yang pertama itu ada hukum pidana. Hukum pidana itu adalah yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Ya, jadi hukum pidana itu adalah suatu pelanggaran kejahatan yang memuat larangan dan sanksi. Contohnya itu tadi, kalian sudah menyebutkan ada pembunuhan, ada penganiayaan, ada pencurian dan lain sebagainya. Itu tergolong ke dalam hukum pidana karena itu merupakan suatu kejahatan. Ya, kira-kira dari yang sudah Ibu sampaikan dari hasil diskusi tadi, ada yang ingin bertanya, ada yang dipaham? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya bagaimana jika hukum tidak ditegakkan dengan benar? Ya, pertanyaan dari Lia, pertanyaan yang bagus ya. Jadi Lia di sini bertanya, gimana sih kira-kira kalau hukum itu tidak ditegakkan dengan benar? Ya,
Jadi kita mengacu dulu pada tujuan hukum. Jadi tujuan hukum itu adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, karena gunanya untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian. Lalu kalau hukum itu tidak ditegakkan dengan benar, gimana sih gitu ya? Ya, jadi yang jelas kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar, maka kehidupan masyarakat itu tidak akan teratur. Dan juga kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu juga akan pudar. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik anak-anak, di sini Ibu akan menyimpulkan dan memberikan penguatan pada diskusi kita hari ini ya. Jadi hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Selanjutnya, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas ya. Jadi kesimpulan dan penguatan di sini bahwa hukum itu adalah peraturan ya, peraturan mengenai tingkah laku kita sebagai masyarakat ya. Jadi yang namanya peraturan itu bersifatnya memaksa dan ada sanksinya yang tegas seperti itu. Selanjutnya, adapun yang menjadi karakter dari hukum itu adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi karakter dari hukum itu adalah adanya perintah dan larangan. Kalau ada perintah dan larangan, maka itu untuk dipatuhi oleh semua orang. Ya. Ya, di sini Ibu akan memberikan ulasan singkat tentang hukum. Jadi hukum itu berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Ya, jadi itulah hukum. Hukum itu tidak membeda-bedakan, tidak pandang bulu, tidak boleh membedakan si kaya dan si miskin. Dia yang hidup di desa, dia hidup di desa, ya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Siapapun mereka yang melanggar hukum, mereka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Ya, baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan, sudah memberikan kesimpulan dan ulasan. Sekarang giliran Ibu yang bertanya kepada kalian, ya. Pertanyaannya itu adalah kira-kira nih bagaimana kalau tidak ada hukum? Kira-kira gimana kalau tidak ada hukum? Ayo ada yang bisa jawab? Ya Lili, coba silakan menjawab. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi pendapatan yang adil. Ya, bagus jawaban ya dari Lili. Kita berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya di sini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, Nabila, silakan kamu simpulkan. Izinkan saya menyimpulkan materi hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ya, jadi usai sudah ya pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan post test untuk kalian. Jadi post test sudah Ibu buat di Google Form. Linknya Ibu bagikan di grup WA. Ya,
bagikan di grup WA. Silakan kalian mengerjakan post test ini di Google Form ya. Kalian mengerjakannya di Google Form. Udah Ibu bagikan di grup WA. Di grup WA silakan kalian buka. Silakan kalian buka ya. HP-nya sudah semua pegang HP? Sudah Bu. Ya, silakan kalian kerjakan. Kalian buka Google Form-nya. Setelah itu kalian mengerjakan. Yaitu linknya ya. Post testnya sudah Ibu berikan link. Sekarang kalian mengerjakan di HP masing-masing. Ya, anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan soal Google Form-nya? Sudah selesai ya? Ya, sudah semua. Nanti Ibu cek. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin berdoa kembali. Ya, sudah. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.